Hai Gan, hai orang baik. Berjumpa kita di YouTube Om Satyau, Senyuman Satyau. Kali ini Om Satyau ingin mengkisahkan mengenai Nabi Musa dan Nabi Khidir. Walaupun Nabi Khidir ini di dalam keyakinan Muslim ini tidak wajib untuk diimani. Kalau Nabi Musa itu termasuk 25 nabi yang wajib diimani oleh umat muslim, umat Islam. Baiklah, kita langsung saja kita mulai. Suatu ketika pada saat itu Nabi Musa berpidato, berbicara di depan umatnya. Dan ketika pada saat berpidato tersebut, Nabi Musa berbicara kepada umatnya bahwa akulah yang paling pintar, akulah yang paling berilmu. Karena sebelumnya di pidato tersebut ada seorang umatnya yang bertanya kepada Musa. Nabi Musa itu ditanyain, "Hai Musa, siapa orang yang terpintar di antara manusia?" Nabi Musa menjawab, "Saya. Akulah orang yang paling banyak mengetahui. Akulah orang yang paling pintar di antara umat manusia." Maka dari itu, ketika Nabi Musa sudah menjawab bahwa dia yang mengakui bahwa dirinya pintar, dia ditegur oleh Allah. Nabi Musa itu dia ditegur oleh Allah. Dan Nabi Musa ini dia adalah Nabi Musa ini dia adalah seorang nabi yang diberikan keistimewaan bahwa dia bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Maka dengan kesombongan Nabi Musa tersebut Allah menegur dan bilang, "Hei Musa, ada seorang hambaku yang lebih mengetahui daripada kamu. Dan dia adalah Khidir." Dan Nabi Musa ini ketika diberi jawaban seperti itu, diberikan respon bahwa Nabi Khidir itu lebih berilmu, lebih banyak mengetahui dibandingkan Nabi Musa, maka Musa pun, saya ingin mengikuti orang ini. Nah, sehingga dikasih arahan bahwa Nabi Musa ini, kamu akan berjumpa dengan Khidir. Kamu semestinya mengikuti Khidir dan nanti kamu akan datang ke sebuah tepi laut. Nanti kamu akan datang ke situ. Itu cara kamu bertemu dengan Khidir. Berjumpa dengan Khidir ini adalah apabila
ikan yang kamu bawa. Ikan yang kamu bawa tersebut nanti jatuh di tepian laut di pinggir pantai. Nanti ikan tersebut, posisi di mana dia jatuh, disitulah kamu bertemu Khidir. Nah, baiklah, Nabi Musa ini kemudian dia berangkat, dia ingin mencari ilmu, karena ilmu itu adalah kebaikan. Setelah itu dia berangkat bersama dengan dengan pelayannya, dengan seorang pelayannya. Kemudian mereka pergi membawa bekal, dan membawa bekal itu mesti ada ikan di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian mereka berdua berjalan dan melakukan perjalanan. Berjalan terus mereka ini terus. Kemudian bekal yang dibawa tersebut, yang sudah dipersiapkan oleh pelayannya, memang dia sudah ada ya, sudah dibawa. Dan ketika di dalam perjalanan, ikan yang tadi sudah dipersiapkan itu dia melompat ke laut. Itu dia melompat ke laut. Nah, Nabi Musa ini dengan pelayannya, dia tidak tahu bahwa ikan bekal tersebut sudah jatuh, sudah melompat ke tepian laut. Dan ikan yang dipersiapkan ini, sebenarnya bekal ini ikan yang dipersiapkan untuk makan ya. Nah, cuman kita menilainya sebagai umat muslim, kita tidak perlu meributkan ikan tersebut apakah ikan hidup, apakah ikan yang sudah mati. Tetapi kita wajib mempercayai bahwa kuasa Allah itu bisa untuk di luar jangkauan manusia berpikir. Nah, mereka tadi kan melakukan perjalanan tuh, Nabi Musa dan satu pelayannya. Kemudian dia istirahat gitu, karena lelah, capek, istirahat gitu. Kemudian dia menanyakan kepada pelayannya, coba kamu ambil tuh, coba kamu buka, kamu sajikan bekal kita tadi, kita udah lapar nih, kita butuh makan. Pelayan tersebut ketika membuka bekal tersebut, dia heran gitu, hai Musa, sesungguhnya bekal kita tadi ini ikannya sudah nggak ada lagi nih. Nah, maka dari itu dia balik lagi tuh, mencari lagi, mundur lagi ke belakang, mencari di mana tempat titik di mana ikan tersebut jatuh. Karena teorinya tadi disebutkan, nanti di mana ikan tersebut akan jatuh masuk ke tepian laut, itu di situ titik kamu bertemu dengan Khidir. Nah, baiklah, dia balik lagi, kemudian bertemu akhirnya. Dia ketemu dengan titik tadi di mana tempat ikan tersebut jatuh. Kemudian nggak lama dari itu dia melihat ada seorang hamba gitu, seorang manusia laki-laki. Nah, Nabi Musa ini dia bertanya, apakah engkau hamba Allah yang bernama Khidir? Iya benar, kata Khidir. Iya benar. Bolehkah saya mengikuti kamu? Boleh nggak saya mengikuti kamu? Karena kamu termasuk ke dalam orang yang mempunyai banyak pengetahuannya.
izinkan saya mengikuti kamu. Nah, kemudian Khidir bilang, kamu boleh mengikuti saya, cuman Anda tidak akan sanggup untuk mengikuti, untuk bersabar bersama saya. Anda tidak akan sanggup. Nabi Khidir merespon, insya Allah aku termasuk ke dalam hamba yang bersabar, bisa untuk mengikutimu. Oke, baiklah, berangkat mereka. Karena ini adalah perjalanan yang benar-benar ini ya, benar-benar berkesan, dan ceritanya cukup penting juga sih, menarik juga dalam keyakinan kita sebagai umat Islam ya. Baiklah, mereka melakukan perjalanan yang sebagai pelajaran gitu, artinya belajar kehidupan, belajar mengenai kehidupan yang nyata, bukan di dalam teori. Hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kisah yang diperlihatkan oleh Khidir ini adalah ilmu yang sungguh luar biasa, yang memang membuat Nabi Musa, nah ini makanya ini menarik, makanya kita bahas. Oke. Di dalam kejadian yang pertama, Nabi Khidir dan Musa dan pelayannya Musa, mereka ke suatu laut ya. Mereka naik perahu ya. Oke, mereka menyewa perahu, dan kemudian di tengah perjalanan Nabi Khidir melobangi perahu tersebut sehingga tampak perahu tersebut tidak bisa nantinya tidak bisa lagi layak dipergunakan ya, karena kan bocor gitu, karena rusak, karena dipolongin kan, dilobangin. Oke. Kemudian dia, oh iya, saya baru ingat ini, maaf ini. Nggak apa-apa ya, namanya juga manusia biasa gitu. Saya bukan seorang penceramah agama Islam, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya cuman seorang Satciau. Saya Satria Ciau, Satciau, guru bahasa Inggris yang nomor 1 di kota Palembang. Gini tadi, kita balik sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, ketika dinyatakan bahwa yang dia mau mengikuti Nabi Khidir tadi, Nabi Musa ini diberikan omongan. Nah, ini saya lupa ini tadi. Omongan tersebut dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa seperti ini. Dia kan memang diomongin, kamu tidak akan sanggup bersabar dengan saya, tidak bisa mengikuti saya. Nah, dia diberikan omongan kayak gini. Kamu kalau mau ikut saya, peraturannya janganlah kamu menanyakan sesuatu hal. Kamu jangan sekali-sekali bertanya, nanti saya yang akan menjelaskan. Kamu harus sabar. Intinya dia diminta untuk bersabar. Yang ekstra ya, karena ini Nabi, bukan orang biasa gitu. Nah, kita masuk lagi ke cerita yang tadi kan melobangi perahu tadi. Nah, ya kan Nabi Musa kan melihat peristiwa tersebut, kejadian tersebut. Kejadian di mana Nabi Khidir ini dia melobangin perahu kan, oke. Ah, kemudian Nabi Musa kan merespon dia, wah, Anda ini, kenapa Anda lobangin perahu tersebut? Anda melakukan sebuah kriminal gitu istilah hukumnya ya. Anda nih, ini kriminal ini. Ini nggak benar ini zolim ini. Nah, Nabi Khidir ini bilang,
Saya kan tadi bilang sama kamu, kamu nggak usah tanya, kamu nggak boleh nanya, Anda dilarang bertanya kepada saya. Gimana Anda ini? Nabi Musa pun kemudian dia merendah, apa namanya istilahnya ya, malu lah gitu ya, dan ingat dengan peraturan yang tadi gitu. Oh iya iya, maaf maaf gitu. Padahal dalam hatinya merasa bahwa ini nggak bener gitu kan, karena melakukan, kenapa coba ada perahu tadi yang dilobangin tadi, kan nggak bener gitu. Kemudian mereka melanjutkan ke tempat yang kedua, di kejadian yang kedua, di peristiwa yang kedua. Nah ini juga termasuk gini, dia suatu ketika melihat melihat seorang anak, seorang ayah dan seorang ibu gitu. Nah, lagi biasa, lagi beraktivitas biasa gitu sehari-hari ya. Nah, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir ini melenyapkan nyawa anak kecil. Nabi Khidir ini melenyapkan nyawa, membinasakan nyawa anak kecil tersebut. Selesai. Nah, Nabi Musa ini merespon dia. Wah, gak bener ini kayak gini. Kenapa kayak gini kamu? Itu. Ini kriminalitas. Ini negatif, perbuatan tidak benar. Ini gimana sih gitu kan? Ini nggak benar ini kayak gitu. Dibilangin sama Nabi Khidir. Ini 2 kali. Saya tadi bilang kamu nggak usah nanya. Kamu diem aja gitu. Saya tadi kan sudah bilang peraturannya di awal. Oh iya, kata Nabi Musa, maaf gitu. Nabi Musa mulai udah nggak sabaran nih. Jadi udah 2 peristiwa, 2 kali dia tidak bisa melewati ujian ketidaksabarannya ya. Seperti itu. Ya kita mungkin kalau sebagai manusia biasa, Nabi Musa aja nggak bisa ngelewatin ya cobaan tersebut. Apalagi kita sebagai yang makhluk yang manusia biasa yang sering dengan salah, lupa, mungkin kesalahan kita disengaja dan tidak disengaja gitu. Nah, apa ya? Kemudian mereka beralih melanjutkan perjalanan Nabi Musa, pelayannya, dan ini Nabi Khidir ya melanjutkan ke kejadian yang ketiga, di tempat yang ketiga, yaitu mereka datang ke sebuah kaum ya, datang di sebuah, ibaratnya di sebuah kota lah gitu. Mereka masuk, cuman di situ mereka tidak dilayani gitu, tidak dihormati, tidak dihargai di kota tersebut. Itu istilahnya kalau di sini, kalau orang Palembang, ida diagoi lah gitu ya. Nah, gitu. Tidak dilayani, tidak diberikan, ya tidak dihormati. Nah, terhadap masyarakat tersebut, mereka melewati daerah tersebut. Nah, ada sebuah rumah yang bolong dindingnya, ada yang retak gitu, ada yang retak mau rubuh. Itu ada bangunan di sisi sebuah bangunan yang bangunan tersebut rusak dindingnya ya gitu, mau rubuh tuh. Dan kemudian Nabi Khidir ini melakukan tindakan, yaitu membangun kembali dinding yang hampir rubuh tersebut. Nabi Musa kembali bereaksi. Ini gimana sih? Kita ini nggak dilayani. Di sini kita nggak dihormati, malah Anda berbuat baik kepada kaum ini, kepada orang di sini gitu. Dengan
membangun dinding rumah tersebut. Kenapa kamu nih melakukan kayak gini tuh apa gitu, buat apa gitu, tujuannya apa? Kemudian Nabi Khidir bilang, inilah saatnya perpisahan aku dan kamu. Sudah 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 tiba saatnya. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Karena kamu tidak bisa mengikuti, tidak bisa bersabar dengan semua kejadian, peristiwa yang semestinya kamu bisa bersabar. Kemudian ya inilah akhir dari pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir dia memberi penjelasan. Yang pertama, aku menjelaskan kepada kamu Musa, yang pertama hikmah dari peristiwa tersebut, melubangi perahu nelayan atau pemilik perahu tersebut. Kenapa saya melubangi? Karena nanti di sebelah situ, di tepian situ ada seorang raja yang zolim. Ada seorang raja yang zolim di daerah tersebut, dan kebiasaannya adalah dia mencari perahu, merazia, atau dia mengambil perahu yang baik kondisinya, yang bagus, kayunya yang bagus, yang baik, dirampas karena raja tersebut zolim. Dan itu di situ seperti itu kejadiannya. Maka aku melubangi perahu tersebut supaya raja tersebut dengan semua pengawalnya tidak sampai mengambil perahu tersebut yang merupakan modal pemilik perahu tersebut. Nah, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, mengapa saya membunuh seorang anak kecil yang baik-baik saja, tidak ada masalah dengan ayah ibunya, tidak ada masalah sama sekali. Maknanya adalah ayah dan ibunya adalah termasuk orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang satu jumlahnya, monoteisme ya. Kita ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu monoteisme, ketuhanannya satu. Satu yang benar-benar satu, bukan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Kita benar-benar satu nih. Sama sebenarnya kayak di keyakinan Kong Chiao ya. Kong Chiao itu Konghucu bagi yang nggak tahu. Kalau di Konghucu itu dia ketuhanannya itu satu juga, satu, monoteis juga mereka. Konghucu itu monoteisme ajarannya. Nah baiklah, nah makanya di dalam keluarga tersebut, anak tersebut nantinya ketika dia besar, dia akan mengganggu, merusak keimanan dari ayah bundanya. Makanya dia harus dilenyapkan, karena nanti akan berbuat kezoliman untuk orang tuanya gitu. Nah, jadi itu hikmahnya, supaya menyelamatkan keimanan orang tuanya. Yang ketiga adalah karena di dinding rumah tersebut yang diperbaiki oleh Khidir, rumah dinding yang saya perbaiki tersebut, di dalam tersebut itu adalah rumah anak yatim yang di balik dinding tersebut terdapat harta simpanan untuk anak mereka dari orang tuanya yang sudah meninggal. Supaya harta tersebut tidak diambil oleh tetangganya, oleh orang yang zalim, maka saya membangun kembali dinding tersebut, direnovasi supaya aman harta tersebut dan bisa dipergunakan untuk anak tersebut yang yatim piatu ya. Nah, jadi itu tiga tersebut hikmahnya.
Nah, jadi itu adalah sebuah misteri, sebuah pelajaran kesabaran yang terjadi kepada Nabi Musa yang tidak berhasil dalam mengikuti Khidir. Dan kabarnya dan menariknya, Nabi Khidir ini dia diyakini oleh sebagian muslim, termasuk saya, Om Satjau, merupakan nabi yang sampai detik ini belum mati. Ada beberapa ya, ada 4 itu, kalau nggak salah 2-nya itu Nabi Isa gitu, atau Yesus kalau keyakinan Katolik Kristen, Nabi Isa dan Nabi Khidir ini. Jadi Nabi Khidir ini apa tuh namanya istilahnya, immortal ya, immortal, abadi. Abadi, dia mengalami keabadian, belum mati tuh. Sampai nanti menjelang kiamat baru mungkin ya, istilahnya sampai kiamat gitu. Gitu. Mungkin ada kaitannya dengan kisah time traveler ya. Gitu, dan hal-hal yang seperti itu. Baiklah, demikian kita dari tadi sudah mempelajari ilmu tentang kesabaran, kisah yang terjadi, yang sungguh-sungguh pernah terjadi kepada Musa, yang kita semoga kita harapkan ini mendapatkan hikmah untuk diri kita supaya lebih sabar dalam mengikuti kebenaran dan tetap konsisten. Kita berkumpul, kita berkomunikasi hanya bersama orang yang terbukti bermanfaat. Sekian ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sekilas info, kamu ingin berpahala, kamu ingin mendapatkan kebaikan Tuhan, kamu ingin mendapatkan hadiah dari Tuhan, caranya gampang. Anda bagikan info mengenai Om Satjau, guru bahasa Inggris. Anda bagikan info saya, nomornya 0831 9265 5166, dan YouTube-nya _2 Senyuman Satjau. Facebook dan YouTube-nya dengan nama yang sama, Senyuman Satjau. Sekali lagi di nomornya 0831 9265 5166, itu nomor Om Satjau, The Great Man, guru bahasa Inggris di Kota Palembang. Nah, itu Anda dengan membagikan info tersebut, info edukasi tersebut, info kebaikan tersebut, Anda sudah menabung pahala yang nanti menuainya di akhirat, di surga kekal, di surga yang pasti dan pasti diberikan kepada hamba Tuhan yang sungguh beriman. Ya, salah satunya menyebarkan info kebaikan ya. Itu, terima kasih kepada orang-orang yang baik yang sudah support Om Satjau. Sampai jumpa di kehidupan nyata, sampai jumpa di edisi yang lain YouTube Senyuman Satjau. Kita sukses, kita bisa bahasa Inggris, kita tetap menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang konsisten dalam kebaikan. Sekian dulu, maaf terjadi kesalahan, maaf kalau saya tidak bisa membalas kebaikan Anda semua. Okay, that's all. It's enough. This is enough. This is life story of the great man Om Satjau. Good night. Goodbye.